Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendamping sosial PKH Kabupaten Buol yang saya hormati, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Di tengah pandemi, bisnis dan perkembangan kebijakan PKH saat ini begitu dinamis. Setelah kita membahas tentang verifikasi komitmen, P2K2, rekonsiliasi, sebagaimana video sebelumnya, dan nonton ya. Nah, kebijakan berikut itu berkait dengan penggenapan peserta PKH ke 10 juta di seluruh Indonesia, pun dengan pencairan yang bakal dilakukan setiap bulan. Nominalnya berapa, mekanismenya bagaimana. Nah, ini yang bakal juga menjadi sebuah topik yang menarik. Tapi nanti pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang validasi di tengah pandemi. Kabupaten Buol secara keseluruhan mendapatkan kuota calon peserta 834 KK, bakal calon peserta PKH. Nanti akan banyak pertanyaannya, itu data dari mana, bagaimana proses mendapatkannya. Pun teman-teman di antara kita pasti akan bertanya, gimana dong caranya validasi? Diminta bekerja dari rumah, tapi saat ini validasi door to door, pertemuan kah? Sementara dilarang. Kontradiktif? Nah, baik, ikuti terus penjelasannya. Calon peserta terbanyak berada di Kecamatan Memunu dengan jumlah 122 KK. Mohon diperhatikan baik-baik dan dijelaskan baik-baik. Dan calon yang paling sedikit itu berada di Kecamatan Palele Barat dengan jumlah 38 kepala keluarga. Bagaimana data ini bisa didapatkan? Data ini berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial yang kemudian dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2020 atas dasar permintaan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan validasi ini. Nah, data yang bersumber dari DTKS ini yang kemudian bakal kita validasi menjadi calon peserta PKH. Cara validasinya gimana? Data di DTKS ini adalah hampir semua adalah penerima bantuan sosial pangan. Jika data ini fix adalah penerima bantuan sosial pangan, maka data-data yang kita perlukan itu sesungguhnya sudah berada dalam jalur yang hampir fix, di-update, dimonitor, diperbaiki melalui sistem informasi next generasi 6NG. Nah, jika data seperti itu, maka kita bisa mengecek secara by system dengan bekerja sama dengan bidang yang menangani tentang data di 6NG. Data ini pun dimutakhirkan oleh operator yang ada di tiap desa. Insya Allah bisa up to date. Jika kemudian belum sempat di closing di bulan April karena ada edaran closingnya bakal tertunda, maka data-data yang belum di closing itu bisa kemudian kita request, kita jadikan sebagai bahan untuk mengecek data awal ya, untuk mengecek syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi peserta PKH. Apakah kemudian KK yang ada ini memuat satu kriteria yang menjadi syarat kepesertaan? Apakah memiliki anak usia dini,
atau yang sedang menempuh pendidikan baik di SD, SMP ataupun SMA dan seterusnya. Saya kira Pak teman-teman sudah paham terkait dengan hal ini. Nah, pun demikian jika dia sudah berada data ini sudah berada di jalur sebagai penerima bantuan sosial pangan, juga sudah memiliki rekening dan sudah memiliki kartu combo yang digunakan untuk bertransaksi di bantuan sosial pangan. Nah, data ini ketika komplit maka burekol itu hanya akan dilakukan pada peserta yang tidak memiliki rekening. Tapi jika dia sudah memiliki rekening, maka rekening yang samalah yang bakal digunakan sebagai penyaluran bansos PKH nanti. Sehingga pengecekan tadi kriteria maupun syarat untuk menjadi peserta PKH bisa dilakukan dengan memanfaatkan data yang sudah dimutakhirkan melalui 6NG. Terus jika sudah ada rekening, maka rekening yang sama kita bisa gunakan untuk menjadi awal penyaluran untuk PKH. Dan ini nanti kebijakannya di Jakarta. Kita melakukan di sisi validasi bahwa data ini valid dan data bahwa yang bersangkutan udah punya rekening atau belum. Nah, setelah kemudian memiliki rekening, maka rekening yang bersangkutan pun bakal dicek menggunakan online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OMSPAN). Apakah statusnya A, B, C, D? Nah, nanti akan adalah gaya-gaya teknis untuk mengecek itu. Sederhananya OMSPAN-nya udah status 1 atau belum, status standby atau enggak, seperti itu. Nanti akan banyak komplain, wah itu juga yang terima PKH, sudah dia yang terima Rastra, dia lagi jadi peserta PKH. Teman-teman ingat kembali tentang penjelasan bahwa yang menerima bansos semua yang berada di basis data terpadu, dan sekarang berubah nama menjadi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Dan data kesejahteraan sosial ini pun bertingkat, tingkatannya itu dibagi berdasarkan persentil yang diklasifikasi menjadi desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Apa itu desi tadi? Boleh dibuka di Om Google, bisa dibuka di penjelasan sebelumnya yang sudah ada di broadcast. Terus bakal ada yang nanya, terus kapan dong validasinya, kapan nerimanya? Pertanyaannya menarik yang ini. Baik, teman-teman bisa lihat timeline yang ada bahwa harusnya kita di bulan Maret di minggu ke-3 dan ke-4 itu kita sudah dalam proses validasi. Tapi ada situasi yang kemudian kita tidak bayangkan, sehingga kapan validasi ini kita akan nunggu secara resminya dalam bentuk surat edaran, surat perintah, ataupun surat pemberitahuan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Jika mengacu ke timeline yang ada, maka di bulan April validasi itu udah clear di minggu kedua. Sampai kemudian pengecekan OMSPAN itu berada di minggu ketiga, dan penetapan peserta baru PKH tahun 2020 juga di minggu ketiga, sekaligus penyaluran perdana peserta baru tahun 2020 itu di minggu keempat bulan April. Apakah kemudian masih sesuai on track di timeline yang ada, di jadwal yang ada? Kita nanti menunggu bersama. Yang menjadi tanya sekali lagi adalah bagaimana cara mendapatkan data, bagaimana cara validasinya. Sekilas sudah disampaikan tadi. Kita menggunakan data kesejahteraan sosial terpadu. Diambil yang paling pertama adalah data penerima bantuan sosial pangan yang sekarang berubah menjadi bantuan sembako, sosial sembako gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sekali lagi adalah memastikan bahwa calon peserta ini memiliki
kriteria yang menjadi syarat kepesertaan di PKH. Jika data yang ada ternyata bukan penerima rastra, bukan penerima bantuan sosial pangan, atau bukan penerima bantuan sosial sembako, maka kita harus memastikan data ini dengan melakukan visitasi ke rumah yang bersangkutan, tapi tetap berpedoman pada perlindungan diri, jaga jarak, jangan bersentuhan, dan mengecek biodata yang bisa dijadikan rujukan valid, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kalau ada kartu Indonesia Sehat, ada kartu Indonesia Pintar, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Tapi tetap dengan koridor jaga jarak, tidak bersentuhan, supaya kita semua tetap terhindar dari wabah yang ada. Begitu. Saya kira seperti itu alurnya. Jika ada yang kurang jelas nanti kita bisa bahas lagi. Terus juga akan ada dokumen-dokumen yang merujuk nanti di broadcast Telegram PKH Kabupaten Luar. Kira-kira demikian.